Pernahkah Anda merasa sudah banting tulang dari pagi hingga malam, tenaga terkuras, waktu habis, namun hasil terasa tidak sebanding? Sholat tidak pernah ditinggalkan, doa sudah dipanjatkan sampai air mata jatuh membasahi sajadah. Tetapi anehnya, rezeki masih terasa sempit dan hati justru semakin gelisah. Jika Anda pernah merasakan hal ini, mungkin masalahnya bukan pada seberapa keras Anda bekerja, melainkan pada hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatian Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal angka di rekening, tetapi juga soal ketenangan, kelapangan dada, dan kemudahan dalam menjalani hidup. Dan seringkali, penghalang itu bukan berasal dari luar, melainkan dari lingkungan terdekat yang setiap hari kita lihat namun kita anggap biasa. Salah satunya adalah teras rumah. Teras rumah sering dianggap sekadar lantai semen, tempat menaruh sandal, atau area transisi sebelum masuk ke dalam rumah. Padahal sejatinya, teras adalah gerbang batin, pintu awal yang menyambut segala energi, suasana, dan kesan pertama yang masuk ke dalam kehidupan keluarga. Teras adalah wajah rumah, dan wajah rumah adalah cerminan dari kesiapan hati penghuninya dalam menerima titipan rezeki. Tanpa disadari, banyak benda dan kebiasaan di teras justru menjadi penghalang mengalirnya ketenangan dan keberkahan. Hal-hal yang tampak sepele, dibiarkan berulang hari demi hari, akhirnya membentuk suasana batin yang berat. Rumah terasa panas, keluarga mudah tersulut emosi, usaha sering tersendat, dan doa terasa seperti tertahan sebelum sampai ke langit. Dalam video ini, kita akan membahas pantangan-pantangan di teras rumah yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya bisa sangat besar bagi ketenangan hidup. Bukan karena teras memiliki kekuatan gaib, tetapi karena dari sanalah keteraturan, kebersihan, niat baik, dan adab kepada rezeki itu bermula. Sebelum melangkah lebih jauh, ambillah satu komitmen kecil dalam hati Anda. Dengarkan penjelasan ini sampai akhir. Bisa jadi pantangan ke-7, ke-10, atau bahkan yang terakhir, adalah kebiasaan yang selama ini tanpa sadar Anda lakukan. Jangan biarkan pesan ini hanya lewat di beranda Anda tanpa makna. Jadikan ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri dan lingkungan terdekat Anda. Bismillah. Alhamdulillah. Sahabat Maharani berkisah, jika penjelasan ini sampai kepada Anda hari ini, yakinlah ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini adalah teguran lembut, pengingat hati, atau bentuk kasih sayang Allah yang datang tepat saat Anda membutuhkannya. Luangkan sejenak waktu Anda, tenangkan pikiran, bukalah hati, dengarkan dengan penuh kesadaran. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Dalam pandangan Islam, rumah adalah tempat berlindung, tempat menenangkan jiwa, dan tempat tumbuhnya keberkahan. Maka bagian terluarnya pun tidak boleh disepelekan. Allah menyukai keindahan dan keteraturan. Teras yang tertata adalah cerminan hati yang siap menerima amanah. Saat kita menata yang kecil dengan ikhlas, Allah sering membalasnya dengan kebaikan yang besar. Saat Anda menyapu teras di pagi hari, menyingkirkan barang yang tak perlu, atau merapikan alas kaki, niatkan itu sebagai ibadah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku siapkan rumah ini untuk menyambut keberkahan MU." Percayalah, ketika batin kita lapang dan lingkungan kita tertata, rezeki tidak hanya datang, tetapi juga betah berlama-lama dalam hidup kita. Banyak orang heran mengapa hidup terasa berat. Rezeki seperti serat. Usaha sering mentok padahal sudah bekerja keras dan berdoa. Tanpa disadari, ada kebiasaan kecil di teras rumah yang terus dipelihara. Kebiasaan inilah yang perlahan menutup pintu ketenangan dan keberkahan. Pantangan pertama yang sering dianggap sepele adalah menyimpan sampah di teras rumah. Kantong sampah, kardus bekas, atau plastik belanja sering diletakkan di teras dengan alasan sementara. Namun yang sementara sering berubah menjadi kebiasaan. Sampah yang menumpuk bukan hanya menimbulkan bau, tetapi juga memancarkan kesan malas dan tidak siap menyambut kebaikan. Secara batin, sampah adalah simbol penundaan. Ketika mata setiap hari melihat tumpukan kotoran, hati pun ikut terbebani. Teras yang bersih sejak pagi memberi pesan bahwa penghuninya siap menyambut hari dan menerima apapun yang Allah titipkan. Pantangan kedua adalah membiarkan teras kotor dan jarang disapu.
debu, daun kering, dan bekas hujan yang dibiarkan menciptakan suasana awal yang keruh. Membersihkan teras bukan sekadar menyapu lantai, melainkan menciptakan keteraturan hidup. Orang yang memulai hari dengan lingkungan rapi cenderung lebih ringan langkahnya dan lebih tenang pikirannya. Pantangan ketiga adalah membiarkan sandal dan sepatu berserakan. Alas kaki yang tidak tertata mencerminkan kebiasaan hidup yang kurang rapi. Hal kecil seperti menata sandal sejajar melatih disiplin batin. Saat hal kecil saja diperhatikan, urusan besar pun lebih mudah dihadapi. Pantangan keempat adalah menaruh barang rusak atau rongsokan di teras. Kursi patah, ember bocor, atau perabot tak terpakai yang dibiarkan menjadi penghuni tetap adalah simbol hidup yang mandek. Barang rusak mencerminkan sikap sulit melepaskan beban lama. Teras seharusnya menjadi ruang bernapas, bukan gudang masalah. Ketika kita berani merapikan dan membuang barang yang tidak berguna, kita sedang membuka ruang kosong. Dan seringkali, ruang kosong itulah yang Allah isi dengan hal-hal baru yang lebih baik, lebih segar, dan lebih membawa manfaat. Pantangan kelima adalah menaruh cermin retak atau pecah di teras. Cermin yang rusak memantulkan citra yang terpecah. Secara simbolis, ini mencerminkan masalah yang dibiarkan tanpa perbaikan. Sambutan pertama seharusnya menghadirkan kesan utuh, bersih, dan menenangkan. Pantangan keenam adalah membiarkan tanaman mati di teras. Tanaman adalah simbol kehidupan. Tanaman yang kering dan mati memberi pesan bahwa ada hal baik yang dibiarkan layu karena kurang perhatian. Merawat tanaman melatih kesabaran dan kepekaan. Saat teras kembali hijau, hati pun ikut segar dan suasana rumah menjadi lebih hidup. Pantangan ketujuh adalah membiarkan lampu teras mati atau redup terlalu lama. Lampu bukan sekadar alat penerang, tetapi simbol harapan, keterbukaan, dan kesiapan menyambut kehidupan. Teras yang gelap seringkali memberi kesan rumah yang tertutup, dingin, dan tidak ramah. Bahkan tanpa disadari, kegelapan di depan rumah dapat memengaruhi suasana batin penghuninya. Hati menjadi mudah was-was, pikiran cepat lelah, dan semangat pelan-pelan meredup. Cahaya selalu identik dengan petunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari, tempat yang terang membuat langkah lebih mantap dan hati lebih tenang. Menyalakan lampu teras bukan soal pamer atau kemewahan, melainkan isyarat bahwa rumah ini siap menerima kehidupan, siap menyambut tamu, dan siap dilalui rezeki. Ketika cahaya teras menyala dengan baik, ia menjadi doa diam-diam bahwa pemilik rumah ingin hidupnya diterangi oleh kemudahan. Pantangan kedelapan adalah meletakkan sapu di teras dengan posisi terbalik atau sembarangan. Sapu adalah alat pembersih, simbol usaha manusia untuk menyingkirkan kotoran. Ketika sapu diletakkan terbalik, bersandar sembarangan, atau dibiarkan tergeletak, secara tidak langsung itu mencerminkan kebiasaan hidup yang kurang tertata. Hal kecil yang diulang setiap hari membentuk pola pikir bahwa ketidakteraturan adalah hal biasa. Menata sapu dengan rapi, meletakkannya di tempat yang pantas, adalah latihan kesadaran. Kita sedang melatih diri untuk menghormati alat yang membantu kebersihan. Dan ketika kita menghormati proses membersihkan, hidup pun perlahan belajar untuk bersih dari keluh kesah dan rasa malas. Hidup yang tertata selalu berawal dari kebiasaan kecil yang konsisten. Pantangan kesembilan adalah menjadikan teras sebagai tempat jemuran. Pakaian yang bergelantungan di teras membuat rumah kehilangan kesan segar dan terkesan semrawut. Teras seharusnya menjadi ruang transisi yang menenangkan, bukan tempat memamerkan beban aktivitas rumah tangga. Ketika teras dipenuhi jemuran, mata lelah sebelum masuk rumah, dan hati pun ikut terasa sesak. Menjaga teras tetap rapi menunjukkan bahwa kita menghargai ruang dan diri sendiri. Rumah yang terasnya tertata memberi pesan bahwa penghuninya menjaga martabat dan kenyamanan. Dari sinilah rasa percaya diri, ketenangan, dan kelancaran urusan seringkali tumbuh tanpa disadari. Pantangan ke-10 adalah membiarkan hewan liar bersarang di teras. Sarang laba-laba, semut, atau serangga lain yang dibiarkan menandakan area yang lama tidak tersentuh perhatian. Sarang adalah simbol stagnasi, tanda bahwa suatu tempat telah lama ditinggalkan. Membersihkan sudut-sudut teras bukan sekadar urusan fisik, melainkan simbol kesiapan untuk bergerak maju dan tidak membiarkan hidup terjebak dalam kebiasaan lama yang melelahkan. Pantangan ke-11 adalah meletakkan kursi kosong yang rusak, berdebu, atau jarang digunakan di teras. Kursi adalah simbol penerimaan,
tempat orang singgah dan beristirahat. Kursi yang rusak dan dibiarkan begitu saja memberi pesan bahwa rumah tidak siap menerima siapapun. Secara batin, ini mencerminkan sikap menutup diri dari silaturahmi dan kebaikan yang datang melalui pertemuan dengan sesama. Merawat kursi teras, membersihkannya, atau menggantinya dengan yang lebih layak adalah isyarat kesiapan untuk menerima tamu, cerita, dan rezeki yang sering datang lewat manusia. Banyak pintu rezeki dibuka melalui hubungan baik, dan hubungan baik sering berawal dari sambutan sederhana di depan rumah. Pantangan berikutnya adalah teras yang sama sekali tidak memiliki tanda penyambut. Teras yang terlalu polos, dingin, dan kaku sering membuat rumah terasa tidak bernyawa. Padahal sentuhan kecil seperti keset bersih, pot tanaman, atau lampu yang hangat sudah cukup untuk mengubah suasana. Teras yang ramah membuat siapapun yang datang merasa diterima, termasuk energi kebaikan yang tak terlihat. Pantangan selanjutnya adalah menaruh tulisan kasar, ancaman, atau peringatan berlebihan di teras. Kata-kata memiliki kekuatan. Tulisan yang bernada keras memancarkan energi penolakan dan kemarahan. Padahal tulisan adalah doa yang terlihat. Kalimat yang lembut menciptakan suasana damai, sedangkan kata-kata kasar tanpa sadar menanamkan ketegangan di hati penghuni rumah. Pantangan berikutnya adalah membiarkan air menggenang atau talang bocor di area teras. Air adalah simbol aliran kehidupan. Ketika air menggenang, ia mencerminkan aliran hidup yang tersendat. Suara tetesan air yang terus-menerus bisa menimbulkan kegelisahan halus yang tidak disadari. Memperbaiki talang bocor adalah latihan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kecil sebelum menjadi beban besar. Pantangan selanjutnya adalah membiarkan teras kosong dari sentuhan batin. Jangan jadikan teras sekadar tempat lewat tanpa makna. Biasakan mengucap salam ketika masuk dan membaca doa saat keluar. Rumah yang sering disapa dengan doa akan terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih menenangkan bagi penghuninya. Pantangan berikutnya adalah keluar masuk rumah dengan emosi negatif. Amarah, kecewa, dan keluh kesah yang dibawa masuk rumah akan memengaruhi suasana di dalamnya. Teras seharusnya menjadi ruang jeda, tempat menenangkan diri sebelum melangkah masuk. Tarik napas sejenak, lepaskan beban, lalu masuk dengan niat baik agar rumah tetap menjadi tempat pulang yang menenangkan. Hindari pula menjadikan teras sebagai tempat menumpuk keluhan hidup. Mengeluh tentang rezeki di depan rumah akan membentuk pola pikir negatif yang terus berulang. Gantilah keluhan dengan zikir ringan atau ungkapan syukur, sekecil apapun. Rumah yang dipenuhi rasa syukur terasa lebih lapang dibanding rumah besar yang penuh keluh kesah. Pantangan selanjutnya adalah membiarkan teras tertutup dari interaksi baik. Silaturahmi sering bermula dari sapaan kecil di depan rumah. Teras yang ramah membuka pintu rezeki yang tak terduga melalui hubungan baik dengan tetangga, tamu, dan lingkungan sekitar. Pantangan berikutnya adalah menganggap semua ini sekadar mitos tanpa makna. Menjaga teras bukan soal percaya hal gaib, melainkan tentang kesiapan hati. Kerapian melatih disiplin, kebersihan melatih kepedulian, dan perhatian pada hal kecil melatih tanggung jawab. Semua ini membentuk karakter yang siap menerima amanah hidup. Jangan biarkan teras menjadi tempat menunda perubahan. Kebiasaan berkata nanti pada urusan kecil bisa melumpuhkan semangat dalam urusan besar. Jangan pula menjadikan teras sebagai tempat membandingkan diri dengan orang lain. Setiap rumah memiliki ujian masing-masing, dan setiap orang memiliki jalannya sendiri. Allah tidak menilai seberapa besar rumah kita, tetapi seberapa besar rasa syukur di dalamnya. Teras kecil yang dirawat dengan ikhlas jauh lebih bernilai daripada rumah besar yang berantakan. Jika kita menjaga yang kecil dengan sungguh-sungguh, Allah akan menjaga yang besar dalam hidup kita. Membersihkan teras mungkin tidak langsung menambah saldo rekening, tetapi ia membersihkan hati dari rasa malas dan putus asa. Keberkahan sering datang kepada mereka yang bersyukur lebih dulu. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Rapikan teras, tata kembali niat, dan siapkan rumah sebagai tempat tumbuhnya ketenangan. Semoga Allah melapangkan dada kita, mengharmoniskan keluarga kita, dan mengalirkan rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk menyimak penjelasan ini hingga bagian akhir. Tidak semua orang diberi kesabaran untuk mendengar sampai tuntas,
dan tidak semua hati dibukakan untuk menerima nasihat dengan lapang dada. Jika Anda masih bertahan sampai detik ini, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah sedang menanamkan kebaikan di dalam hati Anda. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar tentang teras rumah, bukan pula sekadar tentang kebersihan atau kerapian semata. Ini adalah tentang kesadaran, tentang adab kepada rezeki, dan tentang bagaimana kita memulai perubahan besar dari langkah yang paling kecil. Jangan remehkan ikhtiar sederhana. Sebab seringkali, perubahan hidup dimulai dari hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Jika ada satu saja kalimat yang menyentuh hati Anda, satu kebiasaan yang membuat Anda merenung, atau satu langkah kecil yang tergerak untuk Anda lakukan setelah ini, maka semoga itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah membalas setiap niat baik dengan ketenangan jiwa, meluaskan kesabaran, dan memudahkan setiap urusan Anda, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Mari kita akhiri dengan doa terbaik. Semoga Allah membersihkan rumah-rumah kita dari kesempitan hati, menjadikannya tempat berlabuh yang penuh ketenangan, dan mengalirkan rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebaikan bagi keluarga. Semoga Allah menguatkan langkah kita dalam menjaga yang kecil, agar kita pantas menerima yang besar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kebaikan ini. Terima kasih atas kepercayaan, doa, dan dukungan Anda. Jangan lelah memperbaiki diri, jangan bosan menata hati, dan jangan putus asa dalam berharap kepada Allah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang semoga kembali membawa cahaya dan pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.